Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2B. Berdirinya kami di sini untuk melaksanakan penyuluhan tentang pendidikan budaya korupsi dalam memenuhi tugas perlindungan terdakwa. Sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Farah Habibah sebagai moderator dan rekan-rekan saya Daniela Putri Anggraini, saya Amanda Matuya, saya Nur Syuhada, saya Sania, saya Yusuf Salabila, saya Bina Hilatu Salma, saya Muhammad Ismayata. Baik, selanjutnya langsung saja masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu dari Beriana. Materi yang pertama itu ada pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus. Pasti kalian tahu lah, misalnya kayak pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus itu seperti apa aja. Yang pertama itu ada keuntungannya. Lembaga pendidikan formal merupakan lembaga yang sudah stabil. Lalu yang kedua itu ada tidak menambah budget pemerintah secara besar-besaran. Contohnya itu kayak kalian misalkan korupsi, berarti kan otomatis dari pemerintah itu dana yang dikeluarkan semakin banyak dong. Tapi kalau misalkan kita nggak korupsi berarti nggak ada budget yang besar-besaran juga. Terus tiga itu ada dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Lalu yang terakhir itu ada merupakan investasi bangsa dan dalam jangka panjang. Selain ada keuntungan juga, pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus itu ada bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian semua mahasiswa di kampus terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Contohnya itu seperti kayak maksudnya kayak bendahara di kelas, kayak korupsi di lingkungan kampus, kalian tahu sendiri kan, misalnya kayak bendahara di dalam kelas, terus pembayaran UKT. Contohnya kayak gimana sih? Kalau bendahara di kelas tuh kebanyakan nggak semua bendahara itu baik ya. Kita nggak ngomongin di sini ya, misalnya kayak pasti ada aja yang kayak bendahara mempergunakan uang itu untuk kepentingan pribadi diri sendiri gitu. Terus juga ada kayak korupsi pembayaran UKT. Misalnya kayak dari orang tuanya itu udah dikasih bayar UKT, tapi dari kita itu dikorupsi, misalnya kayak untuk kepentingan pribadi juga, untuk kesenangan diri sendiri gitu tuh. Terus selain dipergunakan untuk foya-foya, misalkan kayak mentraktir teman-teman juga itu termasuk korupsi dalam kampus. Misalnya kayak kalian tuh dalam pertemanan pasti kan ada circle-circlean ya. Dalam circle-circlean itu pasti yang namanya berteman itu pasti ayo ditraktir sama gue, itu namanya juga korupsi dalam mahasiswa gitu tuh. Pasti kalian juga pernah lah mengalami kayak gitu. Terus uangnya itu yang paling parah itu yang ini nih, uangnya dipergunakan untuk joki tugas. Kan itu nggak baik ya. Kalau misalkan ada tugas itu sebaiknya kita kerjain sendiri gitu tuh. Jangan ngarepin orang, jangan ngeharapin dari orang lain gitu tuh. Kan nggak baik ya kalau misalkan ada tugas tapi yang dikerjainnya di orang lain, terus joki, terus bayar, kan sayang juga uangnya. Itu juga termasuk dalam korupsi di lingkungan kampus. Kalau misalkan dihitung-hitung tuh, misalkan satu kali joki kita 20.000, 2 kali joki itu udah kelihatan ya 40.000 gitu. Kalau misalkan kita nggak joki kan kita bisa nabung lah, 40.000 itu bisa masuk ke saku kita. Tetapi kalau misalkan kita yang joki tugas, itu berarti kan kita kehilangan uang jajan kita gitu tuh. Terus ada lagi yang membeli barang yang tidak harusnya dibeli. Misalkan kayak kalian sedang pembelajaran, kalian itu ada dosen nerangin, tapi kaliannya tuh malah check out Shopee, check out TikTok gitu kan. Ngeliat-ngeliat tuh kadang ada juga gitu. Itu nggak baik, karena misalkan kayak uang yang udah kita kasih dari orang tua atau uang yang memang udah disiapkan dari orang tua untuk keperluan kampus, malah kita dipergunakannya itu untuk kepentingan pribadi yang membeli barang yang tidak seharusnya untuk dibeli gitu kan, tidak bermanfaat untuk kita ya. Tapi kalau misalkan kita korupsinya pakai uang itu buat beli ini dulu lah, ini lebih penting, itu boleh sih. Lalu selain ada tujuan juga, di sini ada manfaat dari pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus. Yang pertama itu untuk memiliki pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi. Pasti kalau misalkan mahasiswa itu pengetahuannya bagus lah, misalnya kayak
dijelasin sama dosen, oh pendidikan anti korupsi ini kayak gini, sama mahasiswa tuh nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, berarti kan itu memiliki pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi gitu. Terus yang kedua itu agar mendapatkan berbagai informasi yang jelas, terutama informasi yang memungkinkan. Misalnya kita tuh informasi pendidikan anti budaya anti korupsi itu bukan hanya dari orang ke orang, tapi kita juga bisa kan lewat medsos gitu kan cari tahu gimana sih anti korupsi itu dilakukan, gimana sih cara pencegahannya, gimana sih dampak-dampaknya. Kan kalau misalkan kita korupsi kan pasti ada dampaknya ya. Misalnya kayak tadi yang awal saya jelasin itu korupsi dalam bendahara kelas. Kalau misalkan bendahara kelas itu korupsi, otomatis dampaknya itu kepada mahasiswa yang lainnya ya dalam kelas apalagi. Entah itu kalau misalkan dipergunakannya misalkan uang ada 500 tapi dikorupsi sama bendahara 400, otomatis yang akan menanggung kan bukan hanya bendahara saja tapi kan mahasiswa yang ada di kelas itu. Jadi makanya yang benar itu yang amanah gitu. Dan balik lagi ke sini agar mendapatkan berbagai informasi yang jelas, terutama informasi yang memungkinkan. Contohnya itu kalian bisa mendapatkan informasi anti korupsi itu di medsos atau dosen atau teman-teman terdekat atau di berbagai manapun, karena sumber dari informasi kayak gini tuh udah banyak di kalangan generasi kayak kita kayak